26 ya. Baik, selamat Iya, Dok. pagi teman sejawat sekalian dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan share mengenai suatu isu atau topik yang sangat menarik karena ini adalah suatu metode bagaimana kita bisa merencanakan keluarga termasuk juga untuk pasien-pasien atau klien-klien kita. Saya izin share screen dulu, yaitu mengenai bagaimana pil kontrasepsi yang terkini ya, pil kontrasepsi yang terkini, bagaimana perkembangannya di Indonesia terutama mengenai perbandingan juga nanti antara konvensional dan yang modern ya, konvensional dengan modern contraceptive pills. Tentu banyak sekali metode kontrasepsi yang dapat kita gunakan. Dan ini sangat membantu semua pasangan usia reproduksi untuk mengatur keluarganya. Karena dengan mengatur keluarga, maka kualitas keluarganya bisa dijaga, kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, bagaimana mengatur supaya anaknya juga nanti setiap kehamilan itu adalah direncanakan, persiapannya sudah bagus, dan disinilah kontrasepsi sangat berperan penting. Mari kita lihat outline hari ini. Kita akan lihat dulu contraceptive pills secara singkat seperti apa, lalu perjalanannya dari waktu ke waktu, apa yang bisa diperbaiki untuk supaya uptake-nya lebih banyak wanita yang merasa puas dengan pil ini, mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya juga ada. Ini kita bandingkan antara yang konvensional dengan yang modern ya. Baik, rekan sejawat sekalian, kontrasepsi ini sudah sangat panjang sekali sejarahnya dalam kehidupan manusia. Dari tahun 1700-an orang sudah mulai mencoba gimana caranya, misalnya menggunakan sari jeruk, citrus misalnya, dimasukkan ke dalam vagina untuk mencegah kehamilan. Lalu juga kondom yang tahun 1800-an itu masih digunakan berulang, jadi reuse kondomnya. Lalu di awal 1900 orang mulai berpikir untuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga rahim yang diinspirasikan oleh menggunakan batu pada camel, unta. Karena di sana adalah mereka sering perjalanan jauh, jadi unta-unta itu kalau hamil nggak bisa dipakai untuk transportasi, jadi mereka memasukkan batu ke dalamnya. Lalu mulailah dimasukkan macam-macam alat ke dalam intrauterin, maka disebut sebagai intrauterine device. Apakah ini slide-nya sudah jalan, Dr. Intan? Ini saya lihat kok Depan, Dok. masih judul ya? Iya, masih judul, Dok. Oh, soalnya ada tulisan my screen sharing is paused. Bentar ya. Harusnya sih. Nah, balik lagi ya. Sudah di slide contraception, Dok. Aha, iya. Tapi tadi kenapa nggak jalan ya? Sebentar. Kalau ini? Ini di contraception, Dok. Di contraception ya. Tapi di your screen masih ada tulisan pause ya. Bentar. Apakah bisa dijadiin ini mungkin host ya? Sudah jadi co-host, Dok? Udah ya. Iya, Dok. Ini saya jalan nggak? Ini saya coba jalanin. Belum, Dok. Belum jalan ya. Nah, ini ada something wrong nih kayaknya. Sebentar. Jadi setiap kali saya share screen itu keluarnya kayak gitu. Keluar apa? Keluar pause. Sebentar ya. Coba saya cari caranya. Apa ya? Saya stop share dulu ya. Iya, baik, Dok. Saya ulang dulu. Jadi setiap saya share terus keluar pause dia. Kenapa ya?
Anyway, kayak begini aja mungkin ya. Boleh dok. Sebentar. Tampilannya yang ini aja saya gedein deh ya. Boleh dok. Ini saya jalanin nggak bisa ya. Iya dok, masih di contraception dok. Oke. Wait. Kalau saya jalanin seperti ini juga belum. Belum dok. Ada apa ya? Sebentar. Aneh sekali nih. Tadi bisa ya, sekarang kenapa nggak bisa ya? Atau Setiap mungkin kali begini saya, aja sih jelas dok. gini aja. Iya. Ha. Ya udah. Oke, tapi nanti ada beberapa slideshow yang agak ini nih, agak terganggu berarti. Ya, anyway, saya coba lanjutkan dulu aja. Jadi tahun 1900-an awal itu IUD tadi ya sudah mulai dipasang orang. Pil sendiri baru tahun awal 1960-an dan terus berkembang sampai sekarang bermacam-macam metode kontrasepsi termasuk male contraception diteliti orang supaya peran pria juga semakin banyak di dunia kontrasepsi ya. Nah, ini adalah perjalanan pil tahun 1960. Nah, bahkan begitu banyaknya pil yang beredar di dunia ini, yang disebut the pill itu ya pil kontrasepsi doang gitu ya. Makanya disebut the pill itu karena saking revolusionernya tahun 1960 itu. Kenapa? Ternyata efeknya bukan hanya masalah kontrasepsi. Yang fenomenal adalah adanya pil ini membuat banyak sekali revolusi ekonomi terjadi. Loh kok bisa? Ya, karena sejak saat itu wanita menjadi punya kesempatan yang hampir setara dengan pria. Bedanya karena dia hamil aja. Prianya nggak hamil. Jadi dia bisa berkiprah dalam bermacam-macam bidang, menjadi bermacam-macam profesi. Contoh yang sederhana, tahun 1970 itu dokter di Amerika Serikat 90% masih pria ya. Sekarang sudah banyak sekali, bahkan di Indonesia sekarang dokter Objin, kalau dulu banyakkan pria, sekarang kalau kita lihat di residen tuh banyakkan malah perempuan sekarang, udah lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari munculnya pil. Munculnya pil ini tadi. Nah, jadi pil ini membuat wanita bebas untuk menentukan apakah aktivitas seksualnya tidak berlanjut dengan kehamilan atau ingin berlanjut dengan kehamilan. Nah, itu yang membuat pil ini sangat revolusioner. Salah satunya juga karena aktivis-aktivis perempuan saat itu yang sangat terkenal adalah Margaret Sanger tahun 1960-an yang mencoba untuk mempush supaya para ahli itu membuat dong alat kontrasepsi yang membuat wanita itu tidak harus tergantung dari pria. Karena saat itu kalau dia misalnya harus pakai kondom, dia harus berkompromi dengan pasangannya misalnya ya. IUD misalnya waktu itu juga sudah ada, tapi mereka harus datang ke bidan atau datang ke dokter, membuat mereka jadi tidak bisa independen begitu. Nah, inilah yang menyebabkan pada saat itu ada dua orang ahli yang namanya Gregory Pincus, seorang biologist, dan Dr. John Rock, seorang gynecologist. Seorang gynecologist yang kemudian menemukan bahwa ada hormon yang dapat diberikan dalam bentuk pil kepada wanita untuk completely mensupres terjadinya ovulation. Dalam sebuah wawancara ini, Dr. John Rock. So there is no egg. How effective is it? If taken as it should be, one pill every day for 3 weeks, it will stop ovulation. What happens? 100%. Ya, itu tadi Dr. John Rock. Dr. John Rock dalam sebuah wawancara di televisi tahun 1960-an yang mengatakan bahwa kalau diminum dengan baik selama 3 minggu dalam sebulan, maka dia 100% akan menghalangi ovulasi. Ya, itu kejadiannya. Nah, ini karena ke-pause lagi, mohon maaf, saya harus balik lagi.
untuk memperlihatkan pilnya seperti apa saat itu yang kita jumpai. Ada yang disebut dengan Enofit ya. Merek dagangnya waktu itu ada Enofit. Pilnya di dalam tabung coklat seperti itu. Sekarang bisa dilihat ya Dokter ya, Intan ya. Gambarnya apakah terlihat? Terlihat dok, gambar Gambar pilnya. besar ini terlihat? Ya dok, terlihat dok. Oke. Baik, jadi satu tablet itu satu tabung itu isinya 50 tablet. Dan kalau kita lihat isinya sudah merupakan pil kombinasi. Ya, pil E dan P. P-nya sendiri namanya norethinodrel. Dosisnya sangat tinggi, 9,85. Kemudian estrogennya yaitu mestranol juga sangat tinggi, 0,15 mg atau 150 mikrogram. Jadi kalau di total semuanya 10 mg ya, 10 mg. Ini adalah pil pertama yang beredar yang di-approve oleh FDA ya waktu itu. Oke. Selanjutnya masih belum jalan juga, tapi kita balik aja ke sini deh ya. Two components of contraceptive pills. Jadi sejawat sekalian, komponen utama dari contraceptive pills ini memang progestin dan estrogen. Yang biru progestin dan estrogen. Di mana progestin lah sebenarnya komponen utamanya dari pil kontrasepsi karena dialah yang dosisnya cukup untuk menekan ovulasi. Kita tahu ovulasi terjadinya mulai dari hipotalamus mengeluarkan GnRH yang kemudian memerintahkan FSH dan LH dihasilkan oleh hipofisis yang akan merangsang ovarium menghasilkan pertumbuhan folikel dan menghasilkan estradiol, kemudian oositnya akan terjadi ovulasi. Sedangkan estrogen diberikan sebagai kombinasi dalam pil, gunanya sebenarnya untuk mencegah terjadinya perdarahan akibat terlalu tipisnya endometrium. Jadi estrogen di sini berperan untuk mengurangi kejadian perdarahan di luar haid ya pada kontrasepsi pil kombinasi. Jadi seandainya pilnya tidak ada estrogen pun sudah bisa. Makanya ada yang namanya progestin only. Baik itu pil, suntik, atau injeksi, implan, atau bahkan juga bisa di dalam IUD yang disebut dengan LNG IUD. Jadi ini adalah profil penting dalam pil kontrasepsi buat sejawat sekalian memahami bahwa ada yang disebut dengan pil kombinasi dan progestin only pill, tapi yang komponen utamanya sebenarnya adalah progestinnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa kerja utama dari pil, baik itu progestin maupun pil kombinasi, adalah mencegah terjadinya ovulasi di ovarium, ya, dengan membuat kadar progesteron yang tinggi sehingga memberikan umpan balik negatif terhadap hipotalamus dan hipofisis sehingga tidak terbentuk FSH. Akhirnya folikel yang ada di ovarium tidak bertumbuh. Itulah efek dari progesteronnya. Selain itu, estrogen yang ada juga akan membuat endometrium di dalam kafum uteri itu tidak terlalu tipis sehingga perdarahan-perdarahan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Itu adalah cara kerja utama dari pil kombinasi ya, pil kontrasepsi. Lalu kita lihat lagi apa sih yang berubah sejak awal sampai sekarang ya. Jadi modernizing pil sejak tahun 1960, jadi usia pil itu sekarang udah 60 tahun lebih sampai 2020 sekarang. Udah 60 tahun lebih dan masih sangat populer pil kombinasi ini tadi ya karena dia merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa dikerjakan oleh wanita bahkan tanpa diketahui oleh partnernya pun bisa, tidak perlu ada kompromi, tidak perlu ke dokter, jadi dia bisa otonomi terhadap dirinya sendiri. Nah, apa saja yang dikerjakan? Yang pertama adalah kita menurunkan kadar E dan P dari awal. Tadi E-nya 1,5 mg atau 150 mikrogram awal ya, kemudian progestinnya, kemudian estradiolnya 150 mikrogram sekarang sudah menjadi sampai 20 mikrogram. Sedangkan progestinnya tadi 9,8 ya, itu 9,85 atau sekitar 10 mg sekarang sudah sangat rendah
2 mg, 1 mg, kadar progestinnya ditekan. Kenapa demikian? Karena memang ada efek samping yang tidak diinginkan akibat dosis yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah shorten pill-free interval. Nah, konvensionalnya dulu memang didesain seperti tadi wawancara oleh Dr. John Rock tadi, disebutkan bahwa 3 minggu minum, 1 minggu tidak minum, atau 21/7 regimennya. Itu yang banyak digunakan. Yang 7-nya bisa berupa placebo, bisa juga tanpa disediakan pil, sehingga hanya 21 tablet dalam satu kotak. Nah, ternyata dengan diturunkannya dosis E dari 150 mikrogram menjadi 20, maka kalau intervalnya terlalu panjang, itu dikhawatirkan bisa ada efektivitasnya berkurang dalam melakukan supresi ke hipotalamus dan hipofisis. Ada beberapa alasan, itu sebabnya pill free atau hormon free intervalnya ini kita kurangi dari 7 hari menjadi 4 hari. Bahkan juga sekarang juga bisa digunakan atau beberapa regimen itu dalam sediaannya sudah disediakan bukan 28 hari tapi 91 hari. Jadi ada 4 siklus yang tidak disertai dengan menstruasi. Nah, itu siklusnya jadi regimennya 84 aktif pil dan 7 placebo, atau bisa juga tidak diminum pilnya selama 7 hari. Jadi total 91 hari siklusnya. Lalu yang ketiga adalah dengan mengganti komponen progestinnya menggunakan generasi terbaru progestins. Ini juga dikerjakan, nanti kita akan bahas. Dan terakhir juga ada usaha untuk mengganti komponen E-nya. Karena komponen E-nya inilah salah satu yang paling ditakutkan dalam menyebabkan komplikasi kardiovaskular penggunaan pil kontrasepsi kombinasi, sehingga mereka mencoba untuk mengubah komposisi E-nya itu menggunakan estrogen atau estradiol yang natural, yaitu 17 beta estradiol atau estetrol. Kalau kita lihat perkembangan dari awal sampai sekarang, ini adalah grafiknya dari tahun 1960-an sampai tahun 2000-an. Yang sebelah kiri adalah dosis etinil estradiol, salah satu estrogen yang terbanyak digunakan dalam sediaan pil kombinasi adalah EE atau etinil estradiol. Awal tadi mencapai yang warnanya coklat ya titiknya, mencapai 150 mikrogram. Tadi ya anovlar itu ya. 150 mg dijumpai banyak sekali kejadian tromboembolik terutama di vena, sehingga langsung bereaksi cepat dalam waktu 10 tahun 1970 kadarnya sudah berkurang menjadi 50, bahkan 75, tahun 75 itu udah sampai 30 mikrogram saja. Jadi manusia itu belajar dengan sangat cepat. Mereka segera mengganti komponen E-nya karena komponen E ini bukan merupakan komponen yang utama ya dalam menekan ovulasi. Begitu pula komponen progestinnya yang warna pink dari 130-an mikrogram itu diturunkan sedemikian rupa. Nah, yang progestinnya dari 9,8 ya, jadi yang progestin sebelah kanan ya, nih sebelah kanan sini kadarnya dalam miligram. Jadi yang warna pink ini kita ngeliatnya ke sini ya. Tadi kan yang pertama kali itu 10 mg, turun terus sekarang sudah sampai bahkan ada yang 1 mg dan 0,5 mg untuk progestinnya. Inilah perkembangan pertama modernisasi pil kombinasi dengan menurunkan dosis estrogen dan progestinnya. Kita lihat sekarang banyak sekali berbagai kesediaan pil kombinasi di mana kalau kita lihat komponen estrogennya itu ada yang 20 mikrogram, 30 mikrogram, 50 mikrogram masih yang lama gitu ya. Yang baru sekarang sudah mencapai 20 mikrogram dan komponen P-nya juga sudah semakin turun dari 100, 150, sekarang 125. Ini mikrogram ya, jadi 0, kalau tadi di awal 9 miligram ya atau 9 miligram, kalau jadi mikrogram itu berapa tuh? 9.000 ya. 900 mikrogram. Ya, jadi jauh turunnya. Begitu pula dengan yang baru sekarang, misalnya si protron asetat bisa 2 miligram, drospirenon
progestin terkini itu kadarnya cuma 3 mg dari 9 mg di tahun 1960-an. Ini yang dikerjakan untuk modernisasi. Ini diambil dari data Australia, jadi sebagian ada yang di-cover oleh PBS. PBS itu artinya insurance-nya mereka. Sebagian ada yang tidak di-cover. Yang kedua adalah shortening the pill-free atau hormone-free interval. Nah, hormone-free interval ini, mohon maaf, saya harus slideshow lagi. Jadi ini mencoba untuk tadi ya mengurangi hormon free intervalnya dari 7 hari menjadi lebih sempit. Kenapa? Nomor 1 tadi, karena kita ingin menurunkan kadar E2, maka kalau E2-nya itu rendah sekali, jadi ada risiko menurunkan supresi ovulasi. Meskipun dia bukan yang utama, tapi dengan adanya E2, kadar P-nya itu juga bisa, nggak usah terlalu tinggi, dia bisa untuk melakukan supresi ovulasi. Lalu alasan kedua adalah adanya withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms itu akibat hormon yang berkurang tiba-tiba setelah penggunaan hari ke-21, itu banyak menimbulkan keluhan-keluhan pada pasien seperti PMDD atau premenstrual syndrome, gitu ya, ada bloating dan lain sebagainya yang terjadi di 7 hari free interval itu. Nah, pada pasien-pasien yang nggak pingin atau malah pil kombinasi ini digunakan sebagai pengobatan untuk premenstrual syndrome atau bahkan premenstrual dysphoric disorder yang lebih berat lagi, maka pil free yang terlalu lama ini menjadi lebih tidak efektif untuk penanganan keluhan-keluhan mereka. Itulah sebabnya keluar 24/4, yaitu 24 aktif dan 4 pil saja yang free. Cara minumnya tetap continuous sekali sehari. Ya, misalnya pada YAS itu komponennya 24/4. Dan beberapa wanita juga mereka ada yang pekerjaannya itu kalau bisa nggak pakai mens deh gitu ya. Misalnya dia memang harus aktif terus, misalnya dia atlet yang harus nggak boleh ada menstruasi misalnya ya. Itu mereka pingin malah kalau bisa nggak mens dulu. Makanya ada yang tadi 91 hari di mana komponennya itu 84 dan 7 ya regimennya ya. 847. Kalau dilihat kadar dari kadar P-nya dengan kita menghentikan selama 7 hari ya, komponen E dan P-nya, maka P-nya akan berkurang juga kan ya. Yang warna biru itu. Nah, ini contoh dari YAS di mana dia menggunakan yang tadinya 21/7, ada gap yang cukup dalam tuh di daerah sini ya. Daerah yang warna oranye itu, disitulah timbul macam-macam termasuk penurunan efektivitasnya karena kadar P yang berkurang. Lalu banyak keluhan withdrawal. Itulah sebabnya ditambahin 4 hari lagi, sampai 24 hari, jadi tambah 3 hari lagi, jadi 24 hari minum pilnya. Dan 4 hari saja yang bebas hormon atau hormon free interval HFI. Demikian kadar di dalam darahnya. Nah, kalau diperhatikan yang di awal, pertama kali penggunaan untuk mencapai dosis yang efektif, tuh teman sejawat sekalian bisa lihat, dibutuhkan beberapa hari ya, sekitar 5 hari. Jadi ini juga menjelaskan kenapa kalau dia pengguna awal pil, pada hari pertama sampai hari kelima penggunaan itu belum bisa untuk efektif efek kontrasepsinya. Dia memerlukan paling tidak 5 hari untuk mencapai kadar supresi ovulasi. Ini juga perlu dalam konseling, kecuali dia misalnya sudah pengguna jangka panjang, ya itu beda. Tapi di awal itu 5 hari pertama itu dia belum free terhadap kehamilan. Oleh sebab itu, makanya banyak yang menganjurkan minumnya itu di hari pertama, 5 hari pertama siklus haid. Supaya apa? Supaya 5 hari ke depan itu belum terjadi ovulasi. Tapi seandainya pun dia datangnya misalnya hari ke-10, di mana mungkin hari ke-14 sudah ovulasi kan, tetap boleh digunakan, tapi selama 5 hari ke depan sebaiknya menggunakan kondom dulu. Karena belum tercover tuh kadar untuk efektif menurunkan ovulasinya. Ya, jadi ini adalah usaha kedua, memodernisasi pil dengan memendekkan jarak hormon free-nya. Nah, yang ketiga adalah namanya menggunakan progestin yang lebih bagus. Ya, progestin yang lebih bagus itu apa?
Nah, progestin itu kelompoknya kita bagi dulu ada yang namanya older progestin and new progestin. Ya, older progestin contoh yang paling terkenal misalnya levonorgestrel atau LNG, pasti sudah pernah dengar ya. Norethisternol astat atau norethinomycin, NET disingkatnya. Kalau levonorgestrel sering disingkat LNG. Yang lebih generasi berikutnya desogestrel, gestoden, itu sudah lebih terkini lagi, dan yang paling terkini lagi yang di sebelah kanan, new progestin, ada nestoron disingkat NES, nomegestrol astat sering disingkat NOMEC karena dia sangat kuat efek antiestrogeniknya. Ini misalnya dipakai pada hiperplasia endometrium, ya, ini nomegestrol astat. Begitu pula dengan trimegeston disingkat TMG, ini juga sering digunakan pada hiperplasia endometrium. Jadi yang efek antiestrogeniknya sangat kuat. Kelompok lain yang terbaru adalah non-etinil. Misalnya adalah dienogest yang kita tahu sering digunakan pada pasien-pasien endometriosis. Dan turunan spironolactone yaitu drospirenone. Ya, drospirenone. Bagaimana mereka bisa berbeda dibandingkan generasi awal, progestin-progestin terbaru, itu kita lihatnya adalah dibandingkan dengan progesteron alami. Nah, ini dia, tabel ini sangat penting, sejawat sekalian. Sebelah kiri adalah berbagai macam progesteron, kemudian di sebelah kanan adalah efek dari progesteron ini masing-masing terhadap macam-macam fungsinya di dalam tubuh. Yang dimaksud dengan AE itu adalah anti-estrogenik, EST adalah justru merangsang estrogenik, sama seperti bisa estrogen, ada efek estrogeniknya dalam tubuh. AND adalah androgenik. AA adalah justru kebalikannya anti-androgenik. GLU adalah glucocorticoid efek. AM adalah anti-mineralocorticoid. Jadi lawannya GLU ya. Nah, yang paling atas itu adalah progesteron alami yang ada di dalam tubuh. Progesteron yang diproduksi oleh corpus luteum pada saat setelah ovulasi atau pada kehamilan oleh plasenta, itu sifatnya dia punya efek anti-estrogenik, tidak punya efek estrogenik, tidak punya efek androgenik, ada sedikit efek anti-androgenik, ada sedikit efek glucocorticoid, dan ada sedikit anti-mineralocorticoid. Nah, ini yang aslinya progesteron. Glucocorticoid kita tahu dia menyebabkan retensi cairan, ya, retensi natrium. Itu sebabnya orang-orang yang hamil itu lebih sering penambahan berat badannya terjadi selain akibat adanya plasenta dan adanya si janin ya. Lalu kita lihat komponen progestin yang lain yang paling bagus sebenarnya adalah yang menyerupai progesteron alami. Lalu kalau bisa nggak ada yang glucocorticoidnya deh, atau kalau bisa ada efek tambahan lain yang bisa membuat progestin ini punya efek non kontrasepsi tambahan yang diinginkan gitu ya. Misalnya kalau kita lihat contoh drospirenone misalnya, ini drospirenone itu antiestrogeniknya sama dengan progesteron, ada positif ya, kemudian estrogeniknya tidak ada ya, negatif, androgenik juga tidak ada. Androgenik ini yang bikin jerawat misalnya ya, suara bisa berubah misalnya gitu ya, itu androgenik. Lalu anti-androgeniknya dia sedikit lebih kuat daripada yang alami. Jadi ini menarik untuk remaja atau wanita usia muda yang berjerawat. Ini bisa digunakan juga untuk terapeutik karena efek dari anti-androgeniknya. Kemudian yang glucocorticoidnya pada progesteron alami itu dia positif, pada drospirenone, dienogest, ini contoh yang hampir semua yang terbaru itu negatif ya, glucocorticoidnya. Inilah yang menyebabkan mitos-mitos zaman dulu yang menyebutkan bahwa pil itu bisa bikin gemuk. Yes, itu benar pada generasi yang terdahulu. Kalau kita lihat ya, di atas tuh ada MPA, modroksiprogesteron asetat, ya, itu semuanya glucocorticoid dan tidak ada anti-mineralocorticoidnya. Nah, drospirenone justru menariknya, selain dia tidak punya glucocorticoid, dia memiliki anti-mineralocorticoid. Gitu ya. Jadi udahlah kulitnya mulus dan tidak gemuk juga, bebas jerawat, penambahan berat badan tidak terjadi. Nah, ini sebabnya
Maka progestin yang terbaru ini membuat makin banyak wanita yang menyukai pil kontrasepsi kombinasi. Dan pada saat kita memilih, maka kita harus melihat bagaimana komponen ini. Dok Herbert, izin dok, untuk slide-nya belum jalan Oh ya, dok. sorry. Baru. Lupa lagi. Iya dok. Ini udah ya? Iya dok. Tadi belum sampai sini ya? Tadi sudah sampai glukokortikoid dok. Oh ini ya, ini ya. Hmm. Ini ya. Ini tadi kelihatan ini tadi. Ini belum kelihatan dok. Yang tabel 1 ini belum? Tabel 1 udah dok. Udah ya. Oke. Ya. Ya, ini jadi tadi efek dari masing-masing progestin ya. Ini yang kita lihat mana yang paling menyerupai progesteron dan kita mengurangi efek androgenik. Kalau bisa ada efek anti-androgeniknya, kalau bisa ada efek anti-mineralokortikoid yang membuat retensi cairannya justru dicegah. Nah, ini semua ada pada progestin baru, misalnya pada drospirenone, ya kita lihat ini ada anti-mineralokortikoid dan ada anti-androgeniknya. Oke, kita lihat lagi. Ini contohnya drospirenone containing OCPs, ya. Salah satu yang paling banyak dijumpai di pasaran adalah produksi dari Bayer. Kebetulan Bayer juga sebagai sponsor kita pada hari ini, yaitu Yasmin dan Yas. Bedanya apa? Yasmin itu isinya adalah sama-sama drospirenone 3 mg, tapi dia komponen E-nya, etinil estradiolnya 30 mikrogram, sedangkan pada Yas 20 mikrogram. Nah, sediaannya karena Yas dosisnya lebih rendah, maka dia nggak bisa lagi 217, tapi dibuat 24/4 ya supaya tetap ada efek supresi dan ada efek tambahan lain yang disukai seperti tadi mengurangi PMDD, PMS, efek bloating dan lain-lain bisa kita manfaatkan pasien-pasien yang membutuhkan fungsi itu dengan menggunakan Yas. Sedangkan pada Yasmin sendiri karena E-nya lebih tinggi daripada Yas, maka efek untuk menumbuhkan estrogennya akan lebih nyata pada pengguna Yasmin. Jadi misalnya kalau kita ingin pasiennya tidak ada AUB, ya tidak ada spotting-spotting, maka kita bisa berikan Yasmin. Contoh lain. Silakan gunakan dua-duanya, tapi yang beda adalah kalau pada Yasmin ada 7 hari free interval ya. Tidak meminum obatnya itu perlu diedukasi kepada pasien-pasien kita, sedangkan pada Yas itu 28 hari terus-menerus minum, nanti akan haid pada saat dia mengkonsumsi placebo. Biasanya pada placebo kedua, ketiga, atau keempat di situ mulai haid ya. Oke, modernizing pill yang lain yang terakhir adalah menggunakan estrogen alami atau natural estrogen. Ada 2 komponen estrogen alami yang sekarang sudah mulai di-approve oleh FDA. Namun di Indonesia tampaknya belum masuk, yaitu yang pertama 17 beta estradiol. Dulu memang orang sudah banyak menggunakan ini, tapi banyak terkendala akibat adanya first pass metabolic dari liver. Jadi dia tidak bisa mencapai ke bentuk aktifnya. Oleh sebab itu orang banyak meneliti dan akhirnya kombinasi dengan progestin tertentu itu ternyata bisa membuat dia tetap efektif dengan mengurangi efek estrogenik yang tidak disukai akibat thromboembolic event-nya. Ya, yang digunakan adalah 17 beta estradiol yang digabung dengan NOMEC atau nomegestrol acetate. Yang kedua adalah estetrol yang digabung dengan drospirenone. Estetrol ini E4 ya, merupakan natural fetal estrogen ya, kemudian digabungkan dengan drospirenone juga. Dia efek estrogeniknya lebih rendah dibandingkan estradiol ya. Jadi itulah kenapa orang-orang memikirkan hal ini untuk mengurangi risiko tromboemboli. Secara umum ini juga bisa menurunkan efek samping lain akibat tingginya kadar estrogen di dalam pil kombinasi. Ini yang sedang diteliti namun memang datanya belum terlalu banyak. Kita menunggu bagaimana nanti datanya sebelum mungkin Indonesia kan nunggu dulu di luar, biar aja dulu dipakai di luar, entar kalau udah aman baru diadaptasi di Indonesia gitu ya. Pinter memang pemerintah kita, lucu juga. Supaya aman buat rakyatnya, yang bagus juga ya. Oke, jadi semua tadi adalah usaha-usaha untuk menurunkan efek samping dan meningkatkan hal-hal yang baik dari pil kombinasi. Ya, lowering the dosage, shorten pill free interval atau hormone free interval,
menggunakan newer progestin component dan natural estrogen. Tidak lain tidak bukan supaya pil kombinasi ini bisa mendekati kontrasepsi ideal. Ya, jadi dia lebih aman, tadi efek estrogeniknya lebih rendah, reversible sudah pasti karena begitu dia di stop maka positif feedback atau negatif feedbacknya langsung hilang dan kembali subur lagi. Affordable, nah ini menjadi isu juga, kalau terlalu mahal juga pasti orang juga males untuk menggunakannya. Oleh sebab itu semakin banyak yang menggunakan tentu harga bisa semakin ditekan. Minimal side effect tadi kita sudah bahas bagian ya, misalnya dengan shorten the free interval, free hormone interval. Kemudian efektif itu sudah pasti menjadi syarat utama bahwa sebuah kontrasepsi itu tidak boleh sering terjadi kegagalan. Nah, tadi yang 7 hari free interval itu juga disinyalir menjadi salah satu potensi bagaimana orang suka lupa pil berikutnya gitu. Yang tadinya istirahatnya 7 hari, dia jadi 2 minggu gitu istirahatnya, suka lupa. Itu sebabnya kalau minum tiap hari itu jauh lebih mengurangi kemungkinan dia lupa minum pil. Ya, itu convenient juga. Dan jangan lupa yang paling akhir adalah other beneficial non-contraceptive effect dari pil kombinasi yang bisa kita cari berdasarkan komponen E dan P apa yang sesuai dengan pasien-pasien kita. Nah, apakah beneran safe nih? Dengan modern kontrasepsi ini beneran safe nggak sih? Nah, sejawat sekalian, keamanan dari pil kombinasi ini terutama yang dikhawatirkan itu tadi ya, thromboembolic event. Yang disebut dengan estrogen-mediated venous thrombotic event. Jadi terutama thromboemboli di vena, bukan di arteri. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, berapa besar sih sebenarnya efek atau risiko venous thrombotic event itu? Kalau tanpa pil kombinasi, itu angkanya di antara 2-10 per 10.000 wanita per tahun kejadian deep vein thrombosis. Ya. Dengan menggunakan pil kombinasi, angkanya meningkat menjadi 7 per 10.000 wanita per tahun. Nah, tapi ingat, kita harus lihat konteksnya. Konteksnya apa maksudnya? Konteksnya kalau sampai pasien tersebut hamil, ya kalau sampai hamil, resiko deep vein thrombosisnya itu jauh meningkat lebih hebat lagi. Yang tadinya 2 per 110.000 atau 20 per 100.000, itu meningkat menjadi 114 per 100.000 pada trimester ketiga kehamilan. Dan bahkan postpartum lebih hebat lagi menjadi 421 per 100.000 wanita pasca persalinan. Ya apalagi kalau kehamilannya tidak diinginkan ya, waduh udah paling sial bener deh itu wanita itu ya. Udahlah dia nggak diinginkan, habis itu keadaan tromboemboliknya jadi lebih sering kejadiannya. Jadi kalau kita bisa menggunakan pil kombinasi ini untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kalau kita lihat konteks secara globalnya, maka secara overall dia bisa justru menurunkan kejadian deep vein thrombosis. Begitu cara melihatnya ya. Meskipun demikian kita lihat angkanya kejadiannya sangat kecil, 2 dari 10.000 menjadi 7 dalam 10.000. Nah, kalau dia hamil 11 atau 42 per 10.000. Karena ini per 100.000 jadi 420 ya. Nah, kemudian kalau stroke gimana stroke? Nah, ini mirip juga pada pasien-pasien pengguna pil. Kalau nggak menggunakan pil itu angkanya 5 per 100.000 wanita per tahun kejadian stroke iskemik. Nah, kalau menggunakan pil naik 2 saja, dari 5 menjadi 7 per 100.000. Oleh sebab itu tetap meskipun naiknya kecil, kita perlu melakukan konseling yang baik ya pada pengguna pil. Kalau memang wanita tersebut ingin menggunakan pil, jangan lupa kita screening, adakah risk factors pada pasien itu. Misalnya apa? Pada obesitas ya. Kita tahu pada obesitas kejadian dia metabolic syndrome itu lebih tinggi, sehingga harus lebih berhati-hati. Apalagi kalau pasiennya ngerokok dan usianya sudah di atas 35. Apalagi kalau gabungan ketiganya ya, gabungan ketiganya ini harus kriteria WHO yang kita tahu ada 1 sampai 4 ya, itu ya, medical eligibility criteria WHO. Itu kalau ada smoking dan older than 35 years, maka pil kombinasi menjadi kategori 3. Ya kategori 3 artinya sebaiknya tidak dijadikan prioritas. Ya kalau bisa dihindari malah. Kalau ada pilihan-pilihan lain. Jadi memang secara umum kalau kurang dari 35, misalnya dia sudah aktif seksual sejak umur 17 misalnya,
sampai 35 tahun silakan. Selama tidak ada riwayat tromboembolik di keluarga, dia juga tidak merokok, ini sangat efektif menggunakan pil kombinasi. Nah, baru setelah umur 35 tahun ke atas harus lebih hati-hati, ya, bisa gunakan metode-metode yang lain seperti AKDR misalnya, atau bisa progestin only pill. Ya, karena kita tahu efek tromboembolinya terutama disebabkan oleh komponen E-nya. Itu ya, teman-teman sekalian. Itu caranya kita memilih mana yang terbaik. Semakin banyak pilihan buat wanita itu akan semakin menyenangkan buat pasien kita. Nah, ini contoh penelitian bagaimana setelah penggunaan yang cukup lama, ya di Eropa ini 442.000 wanita menggunakan drospirenone containing oral kontraseptif. Yang komponen P yang baru ini jangan-jangan ada efek lain nih dibanding yang lama nih. Selain tadi efek menyenangkannya, jangan-jangan ada efek buruknya. Sudah diteliti ya untuk semua serious event, blood clot, malignancy, respiratory, endocrine, infeksi, kardiovaskular, dibandingkan dengan levonorgestrel dan other OCP yang lain yang sudah beredar, penelitian ini menunjukkan bahwa risk of adverse cardiovascular and other serious event itu similar. Jadi efek sampingnya similar, tapi ada efek tambahan yang membuat dia menjadi lebih superior dibandingkan yang pendahulu-pendahulunya ya. Ini kalau kita bandingkan ini cukup lama penelitiannya, 140.000 pasien. Dan saya kira ini menjadi data yang cukup kuat untuk membuat kita yakin bahwa progestin terbaru pun safety-nya aman. Nah, sebagai penutup, saya kira ini kita lihat lagi sebuah video bagaimana pil ini tadi ya. One study shown that regular users of the pill can expect to live longer and are less likely to contract certain forms of cancer and heart disease. In 2012, it was estimated that of all fertile Australian women in a relationship, 66% are currently on the pill. The pill, one tiny drug that gave the world some enormous side effects. Iya, jadi sejauh sekalian, si pil ini walaupun kecil tapi efek terhadap dunia kita luar biasa, ya. Jadi overall-nya bahkan dibilang bisa live longer nih. Kok bisa live longer? Karena dia bisa menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Karena biasanya kehamilan tidak diinginkan ini berhubungan dengan kehamilan yang berisiko, ya. Kemudian reduce cancer pada beberapa cancer bahkan mengurangi misalnya pada kanker ovarium dan kanker endometrium. Heart disease juga bisa dikurangi karena apa tadi ya? Kalau kehamilannya terjadi terus-menerus, kemungkinan tromboemboli pada kehamilan itu tinggi sekali. Itulah sebabnya di negara-negara maju masih sangat banyak wanita yang menggunakan pil kontrasepsi ini, kombinasi maupun P, sebagai metode yang mereka pakai untuk mengatur kehamilannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Mohon maaf nih ada sedikit masalah teknis, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi message saya terhadap teman-teman sekalian mengenai pil kontrasepsi. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan sejawat sekalian untuk lebih baik lagi dalam melakukan edukasi pasien, penggunaan pil, dan juga dalam memilih mana pil kombinasi yang terbaik bagi klien-klien kita. Terima kasih. Mbak Intan, silakan. Yang sudah masuk, Dok. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk dari Dr. Widiati Pusoko, Dok. Izin bertanya, berapa harikah yang masih dirasa aman pada pasien yang terlambat KB suntik ulang, Dok? KB suntik nih ya, bukan pil berarti ya? Oke, Dok. Oke, jadi kalau sama seperti pil dan hormonal lainnya, maka kita harus berpikir membutuhkan waktu untuk mencapai kadar yang cukup untuk supresi ovulasi. Ya, jadi seandainya terlambatnya lebih dari 5 hari misalnya pada suntik, ya kita harus lihat apakah dalam 5 hari terlambat itu dia ada melakukan aktivitas seksual. Ya, kalau dia sudah ada aktivitas seksual di hari-hari terlambatnya, kita harus pastikan dulu dia tidak hamil. Pokoknya nomor 1, semua metode kontrasepsi harus dipastikan dulu deh, dia hamil apa enggak. Misalnya dia suntiknya terlambat seminggu, tapi selama seminggu dia nggak berhubungan sama sekali, ya udah aman.
Sebulan terlambat, tapi selama sebulan dia tidak berhubungan sama sekali, ya udah aman, boleh suntik lagi. Tapi harus dipastikan dulu dia nggak hamil. Nah, habis suntikan yang baru ini harus menunggu dulu. Nggak bisa langsung hari ini suntik, besoknya dia langsung bisa berhubungan. Ya, membutuhkan waktu untuk mencapai kadar yang cukup, itu 5 hari lah. At least 5 hari. Jadi kalau 5 hari pengguna suntik lagi, dia ingin berhubungan misalnya, maka dia harus menggunakan kondom lagi. Kalau dia tepat waktu, ya udah terus, nggak ada masalah, karena kadarnya kan terjaga terus ya. Tapi kalau dia sempat stop, kemudian dia mulai lagi, kita butuh waktu. Kira-kira gitu penjelasannya ya, Dr. Widiati. Makasih. Dok, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini tadi dari Dokter Anggi dari aplikasi dok. Apakah orang dengan riwayat penyakit jantung koroner atau punya faktor resiko dapat diberikan pil KB hormonal dok? Ya, kalau tadi kita sudah bahas ya, resiko terbesar dari pil kombinasi adalah thromboembolic event. Nah, biasanya kan kalau udah penyakit jantung koroner tuh bukan usia muda lagi ya biasanya ya. Usianya udah di atas 40, yang sering pada wanita ya. Wanita itu selama ada estrogen itu dia lebih kuat daripada pria. Dia lebih jarang terkena serangan jantung daripada pria. Tapi once dia menopause itu jadi sama antara pria dan wanita. Jadi estrogen itu di satu sisi memang dia melindungi wanita. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi, ya itu juga bisa nggak bagus untuk wanita. Jadi secara umum kalau dia udah ada riwayat penyakit kardiovaskuler, sebaiknya jangan menggunakan pil kontrasepsi kombinasi yang ada E-nya. Silakan pilih metode yang lain, masih banyak sekali. Kita ada AKDR, atau kalau anaknya sudah cukup, jangan lupa ditawarkan kontab. Ya, dilakukan tubektomi, laparoskopi, itu one day care. Atau vasektomi, kalau suaminya juga sepakat, bisa dilakukan vasektomi. Kalau sudah mantap ya, tidak ingin punya anak lagi. Tapi kalau masih belum, masih ragu-ragu, silakan pakai AKDR. Atau kalaupun mau pakai hormonal, silakan pakai progestin only pill. Atau juga bisa implant, yaitu isinya progestin only pill. Suntik itu lebih harus hati-hati karena dia kadarnya dalam darah sangat cukup tinggi dibandingkan yang implant. Atau dengan LNG IUS juga bisa, IUD yang menggunakan levonorgestrel, itu kadar di dalam darahnya sangat rendah. Kira-kira begitu. Itu silakan gunakan namanya MEC, Medical Eligibility Criteria, atau CLOP KB, aplikasinya ada. Itu bisa dilihat kategorinya 1, 2, 3, atau 4 itu. Ya, kalau dilihat ceritanya sih, kalau serangan jantung, ya sudah sangat mungkin dia sudah cukup berusia, yang mungkin ada faktor risiko lain, apakah obes, apakah merokok, maka di sini pil kombinasi bukan merupakan indikasi, bukan merupakan prioritasnya, bahkan menjadi kontraindikasi. Begitu. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya dok. Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dan di aplikasi sudah bergabung 514 peserta ya dok ya untuk webinar hari ini. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari dokter Elizabeth Sinta Prahara. Izin bertanya dok, pasien wanita 27 tahun yang diambil kedua ovariumnya karena ada tumor, supaya tetap menstruasi diberikan pil Mercilon. Apakah pil Mercilon ini bisa dipakai jangka panjang atau mungkin ada pil yang lebih baik, dok? Jadi dia udah dioperasi ya? Iya, dok. Sudah diangkat kedua ovariumnya. Oke, jadi yang disebutkan itu adalah pil ya, pil kombinasi, di mana dia ada estradiol 20 mikrogram dan desogestrel. Jadi ini adalah pil kombinasi. Pertanyaannya tadi, apakah bisa diberikan dalam jangka panjang? Nah, sama seperti pada pasien-pasien yang tidak punya ovarium, ya, sama seperti yang tidak punya ovarium, maka medical eligibility kriterianya sama. Karena efeknya dari pil kombinasinya ini yang kita harus lihat ya, apakah dia ada faktor risiko terhadap yang tadi. Nah, pasien-pasien umur muda yang kedua ovarium sudah diangkat, dia pasti memerlukan terapi suli hormon ya, karena kalau nggak ada estrogen sama sekali, dia bisa pengeroposan tulang akan terjadi lebih cepat, risiko penyakit jantung juga lebih tinggi pada pasien-pasien seperti itu. Nah, karena di dalamnya masih ada uterus, saya nggak tahu nih diangkat keduanya atau ada rahimnya juga diangkat. Kalau rahimnya juga diangkat, kita cukup memberikan terapi suli hormonnya yang isinya estrogen saja.
Ya, karena kalau estrogen saja diberikan terus-menerus tanpa P, maka risikonya bisa hiperplasia endometrium, bahkan bisa jadi kanker endometrium kalau masih ada rahimnya. Jadi kalau masih ada rahimnya, memang harus diberikan kombinasi ya. Kombinasi antara E dan P. Bisa menggunakan pil KB seperti yang disebutkan, itu boleh, silakan. Apakah bisa jangka panjang? Bisa, selama kontrol itu paling nggak 6 bulan sekali kita evaluasi ya, adakah perubahan kondisi medis yang menjadi kontraindikasi. Demikian, Dr. Elizabeth. Terima kasih atas pertanyaan, jawabannya dok sudah sangat jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Dr. Putri Handayani. Apakah jenis pil yang aman digunakan untuk pasien hipertensi dok? Oke, hipertensi ini kan suatu keadaan yang sangat besar spektrumnya ya. Ada yang hipertensi terkontrol, ada yang hipertensinya tidak terkontrol. Pada pasien-pasien yang hipertensinya terkontrol, pil kombinasi itu masih medical eligibility kriterianya, kriteria WHO-nya masih baik. Jadi masih bisa digunakan. Tapi kalau tidak terkontrol, maka ini menjadi kontraindikasi ya pil kombinasi. Salah satu cara gampangnya cek sendiri itu di Klop KB, tapi secara umum ya, kalau dia hipertensi tidak terkontrol, sebaiknya hindari pil kombinasi. Kalaupun mau memberikan kontrasepsi hormonal, kita bisa berikan progestin only pill. Tapi kalau memungkinkan lagi, dia menggunakan AKDR itu jauh lebih baik. Ya, meskipun progestin only tidak menyebabkan tromboembolik, tapi dia masih bisa menyebabkan hipertensi ya, akibat adanya efek glukokortikoidnya yang tadi kita sudah bahas. Demikian kira-kira, silakan pilih yang lebih aman ya, Mbak Putri. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dedi dok, sepertinya menarik. Gimana tuh, Dr. Ita? Dari Dr. Dedi Parluhutan Salomo dok. Ya. Pasien umur 13 tahun, headnya berkepanjangan, tapi ada 2 sesi 2 hari berhenti. Tapi masih juga berkepanjangan yang bagus untuk diberikan dok. Oke, jadi sebagai dokter, kalau ada keluhan pasien, nomor 1 bukan langsung terapi ya. Nomor 1 adalah kita cari tahu dulu. Kenapa ini penyebabnya? Baru setelah itu kita pikirkan mana terapi yang terbaik. Contoh 13 tahun, haidnya berkepanjangan. Kalau dilihat dari epidemiologi, usia segini ini, AUB ini paling sering masalahnya adalah masalah koagulasi nih, Dr. Dedi ya. Jadi faktor koagulasi intrauterin yang bermasalah, mungkin ada kelainan faktor pembukaan darah, harus hati-hati. Ya, karena sangat muda usianya. Ya, bisa juga kalau misalnya miom dan lain sebagainya itu jarang sekali ya umur 13 tahun. Biasanya itu harus hati-hati, misalnya ada trombositopenia, ya, ITP misalnya itu bisa anemia aplastik misalnya, jadi trombositnya juga rendah. Ya, kelainan-kelainan faktor pembukaan ini harus disingkirkan dulu. Baru kita terapi sesuai dengan penyebabnya apa. Kemudian cara memastikannya, kita bisa lakukan USG pada pasien ini, memastikan bahwa tidak ada masalah lain di dalamnya. Ya, kalau memang itu ada, maka justru kita bikin supaya haidnya nggak berhenti sama sekali gitu ya, jadi tidak haid. Jadi kita bisa pakai yang extended regimen. Jadi kalau biasanya tiap 28 hari haid, sekarang kita bikin ya 91 hari sekali aja haidnya. Nah, itu salah satu cara menghindari dia tidak terjadi anemia akibat menoragi yang berkepanjangan. Tapi harus dicari dulu penyebabnya apa ya, Dr. Dedi ya. Demikian Dr. Intan jawaban saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Keterbatasan waktu dok, ada satu pertanyaan terakhir yang ditanyakan dok. Ini dengan Dr. Jaya Sutandar dok, izin bertanya dok, pil KB atau KB suntik apakah masih boleh diberikan pada pasien usia lebih dari 35 tahun dok? Ya, tadi usia di atas 35 tahun adalah salah satu faktor risiko ya. Tapi akan lebih kuat kontraindikasinya apabila disertai dengan merokok wanitanya. Jadi kalau dia merokok di atas 35 tahun itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang tidak merokok. Jadi di atas 35 tahun dia tidak merokok, tidak ada masalah metabolic syndrome, tidak ada obes, itu sama seperti yang
muda gitu. Jadi tidak ada masalah untuk menggunakan pil apapun. Tapi kalau udah ada udah 35 tahun disertai dengan metabolic syndrome, obes atau merokok apalagi, pil kombinasi menjadi kontraindikasi. Jadi caranya silakan kalau masih mau menggunakan pil, kita pilihkan yang progestin only pills. Atau ya pakai metode yang lain gitu. Dokter Jaya ya tadi ya. Iya dokter Jaya. Ya. Demikian. Oke. Baik dokter, karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan saya sudahi ya dok ya. Dan mungkin ada sebelum webinar ini ditutup dok, mungkin ada sepatah kata untuk pesan kepada dokter umum dan teman sejawat lain yang mengikuti webinar hari ini dok. Ya. Ya, yang penting tadi yang kita adalah mengupdate pengetahuan kita terhadap pil kombinasi kontrasepsi, bahwa ada nih perkembangan terkini dari sejak 60 tahun yang lalu hingga sekarang, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah kita dapatkan. Data-data juga sudah semakin banyak kita dapatkan. Yang tadi yang pertama adalah dosisnya jauh lebih rendah saat ini. Yang kedua adalah hormon free intervalnya yang dari 7 hari semakin pendek untuk menambah manfaat dari pil kontrasepsi kombinasi ini dan mengurangi withdrawal effect-nya. Yang ketiga adalah menggunakan progestin dengan generasi terbaru, salah satunya adalah drospirenone yang juga sudah terbukti safety-nya, keamanannya selama penggunaan sudah cukup lama, dia drospirenone. Dan yang terakhir adalah penggunaan estrogen dengan natural composition of the estrogen. Nah, sebagai dokter kita harus wise untuk melihat kalau ada klien atau pasien yang ingin menggunakan kontrasepsi pil kombinasi, ini adalah sangat ideal pada usia-usia muda misalnya ya. Kemudian dia juga sangat mandiri, jadi wanita itu bisa menentukan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa harus disetujui oleh pasangannya misalnya, tanpa harus ke dokter karena dia bisa mendapatkannya di toko-toko obat, misalnya di apotek-apotek itu bisa bebas dibeli pil kombinasi ini. Yang penting adalah edukasi terhadap medical eligibility kriterianya. Tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak disarankan, ya, pada obesitas, pada riwayat thromboembolic event, misalnya tadi riwayat penyakit jantung koroner, tentu saja itu tidak disarankan, usia di atas 35, dan kalau pasien yang merokok, itu juga tidak disarankan. Jadi secara umum itu ini adalah pilihan kontrasepsi yang sangat menarik bagi wanita-wanita muda, ya, supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Demikian Dr. Intan, terima kasih. Terima kasih dokter atas penjelasannya dan paparan